Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tidak lama setelah menikah dengan Aminah binti Wahab, Abdullah bin Abdul Muthalib pergi bersama kafilah dagang untuk berniaga ke Suriah meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Ia tinggal di sana selama beberapa bulan. Abdullah bin Abdul Muthalib juga sempat pergi ke Gaza, Palestina untuk beberapa waktu dan kembali lagi ke Suriah. Dalam perjalanan pulang, kafilah dagang singgah di Madinah atau Yasrib untuk beristirahat. Kesempatan itu dimanfaatkan Abdullah untuk mengunjungi saudara-saudara ibunya. Mungkin karena kelelahan, Abdullah jatuh sakit dan dirawat di rumah saudara ibunya itu. Kawan-kawannya pulang lebih dahulu ke Mekah dan mengabarkan kepada Abdul Muthalib bahwa putranya sakit di Madinah. Abdul Muthalib kemudian mengutus putra tertuanya yang bernama Harits untuk melihat Abdullah dan membawanya pulang apabila sudah sembuh. Sesampainya Harits di Madinah, dia diberitahu bahwa Abdullah telah wafat dan sudah dimakamkan sebulan setelah kafilah dagangnya berangkat ke Mekah. Harits segera kembali ke Makkah membawa berita duka. Abdul Muthalib sangat berduka karena kehilangan putra tersayangnya, dan Aminah yang sedang hamil berduka karena kehilangan suami tercinta. Abdullah meninggalkan warisan 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing, dan seorang budak perempuan yang bernama Ummu Aiman yang nanti menjadi pengasuh Nabi. Pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 571 Masehi, yang bertepatan dengan tahun gajah, Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Kelahiran bayi yang kelak menjadi Nabi Agung ini dibarengi dengan sejumlah keistimewaan dan peristiwa menakjubkan. Berikut ini adalah di antaranya. Padamnya api sesembahan Majusi. Agama Majusi merupakan salah satu aliran teologis yang sudah ada jauh sebelum kedatangan agama Islam. Pengikut agama ini dikenal sangat mensakralkan salah satu unsur alam, yaitu api. Bagi mereka, api adalah kekuatan yang bisa memberi perlindungan dari segala macam bahaya, serta mampu menganugerahi kesejahteraan bagi umat manusia. Sebab itu, mereka meyakini api sebagai Tuhan yang harus disembah. Konon, mereka punya api yang tidak pernah padam selama ribuan tahun. Hanya saja, api ini padam saat Nabi Muhammad lahir. Dalam satu riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan, pada malam kelahiran Nabi Muhammad, balkon istana Kisra runtuh, 14 gereja runtuh, api sesembahan Majusi di Persia padam yang sebelumnya menyala selama 1000 tahun, dan gereja Bahira pun runtuh. Lahir dalam keadaan sujud. Jika bayi pada umumnya lahir dalam keadaan menangis dan belum bisa apa-apa, lain lagi dengan Nabi Muhammad yang lahir dalam keadaan sujud. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Hosoisul Kubro menyampaikan bahwa begitu keluar dari rahim Siti Aminah, Nabi Muhammad sujud lalu mengangkat kedua tangannya seperti orang berdoa. Lahir dalam keadaan sudah dihitan. Salah satu kewajiban bagi setiap laki-laki adalah melakukan khitan setelah mencapai usia balik. Meskipun sebaiknya dilakukan lebih dini pada usia kurang lebih 7 tahun. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah sudah dalam keadaan dihitan saat lahir. Menurut Syekh Sulaiman Al-Bujairami, selain Nabi Muhammad, ada 14 nabi lain yang lahir dalam keadaan sudah dihitan. Tertutupnya akses langit bagi iblis. Sebelum Nabi Muhammad lahir, konon iblis bisa mencuri dengar perbincangan malaikat soal suratan takdir di langit ketujuh. Kemudian, iblis akan menyampaikan informasi rahasia itu kepada para dukun, sehingga mereka bisa mengetahui hal-hal gaib. Meski begitu, informasi yang dibawa jin seringnya sengaja dipelintir. Begitu Nabi lahir, akses portal langit itu ditutup dan iblis pun tidak bisa lagi mencuri dengar. Terkait hal ini, As-Suhaili menyampaikan, diriwayatkan dalam beberapa hadits yang masyhur, dulu iblis bisa mencuri dengar di langit sebelum Nabi Isa diutus. Setelah Isa diutus atau dilahirkan, tertutup 3 lapis langit. Hingga Nabi Muhammad lahir, iblis tidak bisa lagi mencuri dengar sama sekali, sebab setan-setan sudah dilempari dengan bintang-bintang. Aminah segera mengirim utusan untuk mengabarkan kepada Abdul Muthalib yang waktu itu sedang berada di Ka'bah. Alangkah gembiranya Abdul Muthalib menerima kabar tersebut, apalagi setelah mengetahui cucunya itu seorang laki-laki. Ia langsung teringat dengan putranya Abdullah yang sudah lebih dahulu meninggal. Abdul Muthalib sangat gembira karena pengganti putranya sudah ada. Segera dia pergi ke rumah Aminah dan membawa cucunya itu ke Ka'bah, lalu diberinya nama Muhammad. Sebuah nama yang tidak lazim dalam tradisi keluarganya.
Secara bahasa, kata Muhammad merupakan isim maf'ul dari kata hamdun yang berarti pujian. Artinya, nama ini merupakan salah satu kosakata bahasa Arab yang sudah semestinya tidak begitu asing di kalangan masyarakat Mekah saat itu. Anehnya, nama itu tidak pernah terbesit dalam pikiran orang Arab untuk dijadikan nama bagi anak-anak mereka. Nama ini pertama kali dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Qutaibah menegaskan, salah satu irhash atau peristiwa luar biasa yang menjadi pertanda akan dilahirkannya Nabi Muhammad adalah belum ada satu orang pun yang menggunakan kata Muhammad sebagai nama. Hal ini sengaja Allah lakukan demi menjaga kesucian Nabi Muhammad. Sebagaimana hal serupa juga dilakukan kepada Nabi Yahya alaihi salam. Dikisahkan, Abdul Muthalib mendapat nama tersebut dari sebuah mimpi. Dalam mimpi ia melihat rantai perak yang keluar dari punggungnya. Rantai itu memiliki 4 ujung yang masing-masing membentang ke arah berbeda. Satu berada di langit, satu berada di bumi, satu berada di arah barat, dan satu lagi berada di arah timur. Kemudian, rantai itu berubah menjadi pohon yang semua daunnya memancarkan cahaya. Seluruh manusia bergelantungan pada pohon itu. Setelah ditafsiri, ternyata mimpi itu mengisyaratkan bahwa kelak ia akan mempunyai keturunan yang akan diikuti oleh manusia dari barat sampai timur, dan mendapat pujian dari penduduk langit dan bumi. Sejak saat itu, ia bertekad jika keturunan itu sudah lahir akan dinamai Muhammad, yang artinya, orang yang banyak mendapat pujian. Abdul Muthalib berharap cucunya nanti menjadi orang yang terpuji. Pada hari ke-7 kelahirannya itu, Abdul Muthalib minta untuk disembelihkan unta. Hal itu kemudian dilakukan dengan mengundang makan masyarakat Quraisy. Tatkala ditanya, kenapa ia memberi nama Muhammad? Abdul Muthalib menjawab, "Kuinginkan dia agar menjadi orang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi." Sahabat beriman, sudah menjadi tradisi bangsa Arab pada waktu itu, untuk menyerahkan bayi-bayi mereka kepada perempuan dari pedesaan untuk disusui. Tujuannya, agar bayi-bayi itu terhindar dari penyakit yang biasa menyebar di perkotaan, dan supaya fisiknya bisa tumbuh sehat di tengah-tengah hawa pedesaan yang segar. Juga agar bayi-bayi mereka terlatih berbahasa Arab yang fasih sejak kecil. Abdul Muthalib pun mencari perempuan pedesaan yang mau menyusui cucunya. Akhirnya, didapatilah perempuan dari kabilah Sa'ad bin Bakar, yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Banyak keajaiban yang dialami Halimah As-Sa'diyah ketika ia memutuskan untuk menyusui Muhammad kecil. Kisah lengkapnya sudah kami sampaikan di video sebelumnya. Sahabat beriman, demikianlah kisah lahirnya Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga dapat menambah kecintaan kita kepada beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.